Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus, tadi dari dzikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini guru, cuacanya dingin, tapi ketika meditasi itu terasa panas dan ada hangat gitu guru. Tapi setelah meditasi dingin lagi guru. Bisa gitu ya. Selesai dikir nafas dingin lagi. Tadi ketika dikir nafas ada sensasi yang saya dapatkan itu ketika masuk di menit awal itu saya melihat sebuah pintu berbentuk segitiga. Pintunya berbentuk segitiga. Ya. Dengan di ujungnya itu berwarna biru. Ujungnya berwarna biru. Berarti di puncak segitiganya. Ya. Puncak segitiganya. Saya masuk ke sana dan bertemu dengan laut di sana, guru. Setelah itu tiba-tiba pindah ke gunung, guru. Gak tahu dari laut ke gunung. Dari laut langsung naik ke gunung. Saya nggak sempat turun ke lautnya, tapi dipindah ke gunung, guru. Iya. Gunung Ciremai. Dari keluasan hati gitu, masuk ke ketinggian, oke? Di Gunung Ciremai itu, di antara bukit-bukit itu saya berjalan menelusuri jalan setapak. Ya, berharap bertemu dengan seseorang di sana. Ya. Terus berjalan dan di penghujungnya saya melihat sebuah pohon yang indah, rindang. Di tengah perjalanan itu. Di tengah perjalanan ada pohon indah, rindang dan berbuah. Buah apa nggak tahu, berwarna merah begitu. Pohonnya sedang berbuah lebat gitu. Berbuah lebat. Oke. Dan di situ ada seorang wanita yang sedang duduk. Di bawahnya. Tentu saja saya menghampiri beliau dan ingin mendapatkan pencerahan dari beliau, nasihat dari beliau. Ya. Usianya sekitar berapa, Gus? Masih muda, guru. Masih muda. Dengan rambut terurai. Oh, rambutnya terurai. Pakai mahkota. Rambutnya terurai, pakai mahkota, bajunya? Baju kerajaan, guru. Kerajaan dulu, ya. Dan dia adalah Nyimas Rara Santang. Oh, beliau adalah Nyimas Rara Santang. Oh, berarti ini ibunya dari Sunan Gunung Jati. Oke, terus? Adapun nasihat dari beliau, sebelumnya saya mohon izin untuk meminta sesuatu dari beliau, nasihat. Dan setelah itu beliau langsung memberikan nasihatnya. Iya. Dengan suara yang lembut. Begini, guru. Perbedaan bukanlah bencana. Perbedaan bukanlah bencana. Iya. Perbedaan juga bukanlah sebuah ancaman. Perbedaan itu adalah seni yang dibuat
olehnya untuk menjalani kehidupan ini. Dan seni itu adalah sebuah keindahan. Dari keindahan tidak mungkin ada bencana dan ancaman. Genggamlah tangannya. Di situ dia bilang genggamlah tangannya. Iya, artinya ya udah lanjut aja dulu. Jangan sampai terlepas. Genggamlah sekuat tenaga dalam kondisi apapun. Gitu. Genggamlah sekuat tenaga dalam Kondisi apapun. Ya. Gini. Genggamlah perbedaan, ya. Itu kan tentang perbedaan, Iya, kan? perbedaan. Jadi perbedaan adalah keindahan. Keindahan. Ya. Jadi sengaja ya Tuhan menciptakan manusia ini dengan berbeda-beda. Iya. Aya awewe, aya lalaki, aya banci. Geus. Aya awewe kawinna jeung awewe deui. Ngaranna lesbi. Lalaki kawin jeung lalaki Apa di sana ini? deui. Maksudnya lalaki jeung kawin jeung lalaki deui aya teu? Ada. Ya kan? Kalau umum memang iya laki-laki menikah dengan perempuan. Ya, Tuhan sengaja mengadakan perbedaan. Ada yang laki-laki dengan laki-laki lagi, ada perempuan dengan perempuan lagi. Itu sengaja dibuat perbedaan. Iya. Dah. Nah, kenapa Allah juga bikin naon banci teh? Wandu. Wandu banci. Lesbi. Waria. Waria. Waria teh setengah wanita, setengah pria. Kalau Allah hanya bikin ya laki-laki dan perempuan saja, tanpa adanya laki-laki dan perempuan menjadi satu, ya tidak hebat. Iya. Kalau Tuhan hanya ya membuat manusia tuh laki-laki dan perempuan aja yang menikah ya dan terus beranak pinak, ya nggak hebat. Makanya dijadikan laki-laki, ada yang nikah dengan laki-laki lagi, dan perempuan ada yang menikah dengan perempuan lagi. Masuk guru. Ya, artinya sengaja perbedaan itu dibuat gitu. Nah, kita juga manusia, ada yang beragama A, ada yang beragama B, ada yang beragama C. Ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Jawa. Ya. Perbedaan itu ya adalah kehebatan Tuhan, dan itu adalah seni dalam kehidupan. Jangan pernah memaksa manusia untuk seragam. Iya. Karena apa? Ya, Tuhan sengaja menciptakan kita nih, manusia nih berbeda. Gitu. Artinya jangan memaksakan ya satu budaya apapun ya dipaksakan. Karena apa? Kita tercipta dengan budaya kita masing-masing. Ya. Artinya begini ya. Jadikan perbedaan itu dalam satu genggaman. Ya Gus ya. Tuhan selalu berkata di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil Tuhan itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpikir, yang selalu dipanggil tuh. Nah, orang beriman ini siapa? Orang beriman ini ya, orang beriman itu adalah orang ya, kalau beragama ya Gus ya,
agama itu masih ada di dalam dirinya, itu agamanya merasa lebih baik daripada agama yang lain. Kalau di wilayah beragama, agama saya masih lebih baik daripada agama orang lain. Makanya di agama ini ya masih ada pertengkaran. Karena apa? Saya merasa agama saya terbaik. Seharusnya orang dari agama apapun ya, untuk membuktikan bahwa agamanya adalah yang terbaik, ya buktikan saja dengan perilakunya. Nggak usah menghujat agama satu dengan agama yang lain. Nah, ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya itu universal. Dari agama apapun, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang sudah malas bertengkar. Mau dia duduk di agama A, agama B, agama C, ya dia sudah malas untuk bertengkar. Itu namanya orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya sudah nyaman, sudah indah. Iya, hatinya sudah indah ya. Membatik hatinya, batik ya. Budaya kita tuh Gus, batik. Kalau dibalik kitab. Batik kitab ya. Iya. Jadi batik itu yang kita pakainya baju batik ya. Yang bagus-bagus itu batiknya. Nah, itu di budaya kita tuh seiring dengan kita juga memperindah hati kita. Batik dengan apa? Dengan Iqra kitabaka, membaca kitab diri. Karena Tuhan itu menurunkan kitab yang tertua itu ya adalah kitab yang ada di dalam diri kamu. Iqra kitabaka tuh, siapa dirimu, berasal dari mana, sedang apa, dan mau kemana, akan kembali kemana. Nah, kita memperindah hati itu ya dengan mengetahui siapa diri kita, ya berasal dari mana, sedang apa, dan nanti akan kembali kemana. Dengan mengingat itu, ya, kesadaran kita itu tinggi nantinya. Karena antara diri dan pencipta diri itu sudah ada di dalam. Jadi kehidupan itu untuk mencari Tuhan, ya, kita tidak mencari Tuhan itu tidak di luar. Kalau kita mencari Tuhan di luar itu sampai mati pun tidak akan ketemu. Karena apa? Ya di kita aja umum, Baitullah, kolbu mukmin Baitullah. Kolbunya orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Berarti Tuhan di mana? Dalam hati. Ya bukan umpamanya bukan Tuhan itu jauh. Allah aqrabu min hablil warid itu benar-benar lebih dekat daripada detak nadi. Bahkan bukan lebih dekat dari urat nadi lagi ya. Yang mendenyutkan nadinya. Artinya Tuhan lebih dekat. Nah, Baitullah, rumah Tuhan yang ada di dalam diri kita ini, ya. Ketika Tuhan di dalam memanggil, ya kita sahuti. Dengan sadar ya bahwa kita adalah, kan begini, kita kan dicipta oleh Allah itu kan dari nur ilahi, sumbernya cahaya besar turun ke kita manusia, namanya Nur Muhammad. Nur ilahi ini seperti cahaya
matahari. Nur Muhammad seperti cahaya bulan. Nur Muhammad ini hanya pantulan daripada cahaya matahari. Nah, kita ini adalah makhluk cahaya. Nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Nah, cahayanya mana? Cahayanya itu perilaku kita sehari-hari. Ketika orang lain umpamanya sering marah, orang yang bercahaya bisa bersabar. Orang lain umpamanya bakhil, orang yang bercahaya bisa dermawan. Nah, laku-laku ini ya, ketika kamu dimarahin, kalau orang lain memarahin lagi, ketika kamu dimarahin kamu mengalah, ya usah merurus samono. Nah, ini namanya cahaya. Nah, ini nanti ketika Nur Muhammad itu aktif dalam diri kita, ya Gus ya, nanti kita akan semakin rendah hati, semakin mampu memaafkan diri dan mampu memaafkan orang lain. Nah, ketika sudah ada cahaya dalam diri, nah baru kita melihat perbedaan apapun. Orang itu mau beragama A, beragama B, beragama C, ya, semua mereka itu adalah bagian daripada diri kita. Tidak ada hak bagi kita untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Tidak ada hak bagi kita untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Benahi saja dulu diri kita sendiri. Kewajiban kita tuh Gus, ya, bukan menasihati orang lain supaya benar. Bukan. Diri saja, kolbu kamu, hati kamu ditata. Ya, ditata menjadi benar. Ketika kamu sudah menjadi orang yang benar, pasti dari lisan kamu akan malu untuk mengucapkan bahwa kamu tuh orang benar. Karena orang benar merasanya selalu bersalah. Nah, kebenaran di dalam hati ini, ya, di dalam hati ini, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Ucapannya bisa didengar, nasihat-nasihatnya bisa dipraktekkan, ya. Bahasa tubuhnya juga bisa dilihat. Kalau kita menuntut semua orang adalah sama semua, kalau warna tuh hijau semua atau kuning semua gitu Gus. Begini, kalau kamu masuk ke Ragunan, ke kebun binatang, masuk ke Ragunan Gus, di dalamnya adanya monyet semua Gus, ya. Kira-kira kebun binatang tuh laku nggak? Bosen kan? Enggak laku. Ya paling yang datang 1-2 orang. Indahnya kebun binatang tuh Gus, ana monyete, ya beli, ana jerapahe, ana kijange, ana gorilae, ya. Bisa kita betah di kebun binatang itu karena banyak binatang apa saja ada. Baru kita melihatnya indah. Kalau Tuhan hanya bikin agama A aja Gus, ya, ya nggak rame. Sengaja Tuhan bikin agama banyak, aliran ini itu supaya apa Gus? Supaya ya Allah tuh membuktikan bahwa Tuhan itu Maha Pencipta. Dengan apa dibuktikannya? Dengan semua diciptakan. Berbeda-beda.
Nah, kita bisa, tadi kata beliau Nyai Rara Santang, ya, genggamlah perbedaan itu, Gus. Genggamlah perbedaan itu. Jadi kita ya mencari kesamaan saja dulu. Perbedaan mah nanti akan datang dengan sendirinya. Artinya kesamaannya apa? Manusia itu semua datangnya dari mana, Gus? Wa nafahtu fihi mirruh, dari ruh yang sama, dari cahaya yang sama. Tadi seperti tadi cahaya bulan tuh. Iya. Makanya angin nih, Gus, disebutnya udara. Jadi kita semua tuh satu udara, satu saudara. Disebut satu saudara itu, Gus, ya, itu datangnya dari mana? Dari wa nafahtu fihi mirruh. Dari ruhnya. Ya, ketika Allah meniupkan ya ruhnya ke Nabi Adam. Ketika ditiup tuh berarti apa? Udara kan? Iya. Makanya disebutnya seudara. Iya. Kita ada di bumi manapun, ya, bersaudara ya. Iya. Sama. Nah, itu dulu yang dilihat. Kita adalah sama-sama ya berasal dari ruh Tuhan. Adapun perbedaannya tadi, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang setengah laki-laki, ada yang setengah perempuan. Nah, ya kita apa ya? Menganggap siapapun ya itu adalah saudara kita, saudara ruh, sama-sama diciptakannya dari ruh Tuhan, percikan cahaya ilahi. Adapun perbedaan perilakunya, ya, yang ini perilakunya A, perilaku B, perilaku C, ya itu memang Tuhan juga sengaja supaya kehidupan ini ramai. Ada yang jahat, ada yang baik. Iya, ada yang jahat, ada yang baik, gitu kan. Lampu itu kan bisa bercahaya itu karena positif dan negatifnya saling menghancurkan. Nah, itu. Artinya sadar saja dulu bahwa kita adalah makhluk cahaya. Ya makhluk cahaya kan wong Nur Muhammad je. Sadar saja dulu bahwa kita adalah makhluk cahaya. Dan tugas kita di alam dunia ini adalah mengusir gelap menjadi terang. Sadar tugas aja sih. Tugas ya. Iya. Kalau kita masih melakukan pencarian, ya menemukan Tuhan, ke ini, ya itu prosesnya memang seperti itu. Tapi setelah ketemu dengan orang yang soleh, ya, orang soleh itu, soleh itu sebenarnya mah orang yang di dalam kehidupannya tuh punya karya nyata. Disebut soleh itu orang yang berkarya. Kayak guru kita Buya Sakur, punya pesantren Cadang Pinggan, punya dikirannya di Tegal Agung, punya tempat holwatnya di Alas Sukatani. Nah, itu namanya karya nyata. Kesolehan itu ya dibuktikan dengan orang soleh tadi punya karya nyata dalam kehidupan. Dan karya nyata ini akan dikenang ya selama-lamanya untuk santri-santrinya. Videonya di YouTube masih kita lihat, senyumnya masih bisa kita lihat, nasihatnya masih bisa kita dengar. Ya, itu namanya orang soleh. Orang soleh itu Gus baru ngelihat wajahnya aja udah adem. Apalagi mendengar nasihatnya, suaranya lembut, nasihatnya jelas.
Nah, kalau sudah bertemu dengan guru ruhani yang soleh, ya, nah baru, ya artinya, ya dia dialog dengan diri yang ada di dalam dirinya ini, diri sejatinya. Ketika sudah bisa berdialog dengan diri sejatinya, waktunya banyak melamun, merenung, ya. Tadi kalimatnya, saya tuh dari mana, asalnya dari apa, di sini sedang apa, dan nanti akan kembali kemana. Ya, itu kan dengan perenungan. Dengan perenungan itu nanti, ya, ada bisa wangsit, bisa intuisi, bisa ilham. Nah, kita baru memulai dialog dengan apa yang ada di dalam ini. Jadi perbedaan itu bukan untuk ya saling menghujat, tapi perbedaan itu sengaja diciptakan oleh Tuhan supaya apa? Supaya kelihatan bahwa Allah Maha Pencipta yang paling hebat. Satu perusahaan kalau hanya memproduksi satu produk, hebat enggak? Iya. Ya enggak hebat. 2 produk enggak hebat. 3 produk. Tapi kalau ribuan produk dibikin oleh satu perusahaan baru, iya, itu namanya perusahaan yang, nah seperti itu, gitu. Jadi manusia itu adalah tajalinya Tuhan. Tuhan bertajali kepada manusia. Iya. Allah Maha Pencipta. Semua diciptakan oleh Allah. Nah, kita juga sebagai tajali, tadi tuh ketika ada perusahaan yang bisa bikin apa saja, itu sama namanya tajali. Fotokopian. Gitu. Jadi yuk kita jadikan ya bahwa perbedaan ini adalah satu anugerah dari Tuhan. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu. Yang ketemunya siapa tadi, Gus? Dimas Rara Santang. Dimas Rara Santang. Masih cantik, muda. Cantik banget ya, Gus ya. Aduh. Nggak bisa dibayangin tuh kecantikan beliau tuh. Oke, untuk kali ini cukup sekian saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.